Amin. Amin. Perkenalkan, nama saya Sri Suwarni, saya dagang jamu dari tahun 2007. Awal mula saya jualan jamu karena kebutuhan, karena orang merantau. Terus kalau misalnya kerja kan udah kondisi anak dua, nggak bisa mencukupi. Apalagi kan waktu zaman dulu kan masih ngontrak. Pertama kali jualan keliling dulu, dari rumah ke rumah ataupun dari komplek ke komplek. Terus kenapa saya memilih menjual jamu? Karena menjual jamu itu selain melestarikan budaya warisan leluhur nenek moyang kita, khususnya jamu Jawa asli Solo, adalah untuk membantu masyarakat untuk menyehatkan. Saya bisa bikin jamu dari almarhum ibu saya, karena almarhum ibu saya penjual jamu. Untuk masa pandemi, alhamdulillah penjualan omsetnya malah naik karena orang baru sadar kalau sebenarnya meminum jamu itu meningkatkan imunitas tubuh kita. Selain meningkatkan imunitas tubuh kita, minum jamu juga melestarikan budaya warisan leluhur, warisan Indonesia khususnya Jawa. Proses pembuatan jamu saya secara tradisional, belum pakai mesin. Kalau tanggapan orang-orang di sekitar, dari keluarga, dari maksudnya sekitar lingkungan tempat tinggal, lingkungan itu udah biasa. Orang merantau di sini itu kebanyakan kalau nggak kerja itu pedagang. Rata-rata kalau daerah saya itu kalau yang laki-laki itu jualan bakso, istrinya itu jualan jamu. Sukanya itu kalau pertama pasti rame ya, yang kedua itu tanggapan orang-orang kalau merasa, Bu jamunya enak, besok saya beli lagi, atau Bu jamunya enak, besok kesini lagi, seperti itu. Nah dukanya itu kalau hujan Mas, kalau hujan itu mobil yang lewat itu kecipratan air, terus kedinginan, terus kaki gatel-gatel, kan namanya keliling di komplek itu kan banyak kotoran macam-macam seperti itu. Kalau suka dukanya, yang pertama kita dari sukanya dulu ya. Ya, yang pertama saya sebagai anak dari tukang jamu tuh jadi ini Kak, jadi sehat gitu tuh. Saya tuh sering dikasih jamu apa tuh cuma sekali sih, sekali sehari sih kadang-kadang sih. Makanya itu saya alhamdulillah tuh kayak tubuh saya tuh jadi lumayan kuat lah gitu kan. Kayak nggak gampang sakit, nggak gampang masuk angin, nggak gampang flu atau batuk gitu tuh. Terus kalau masalah dukanya gitu kan, ada beberapa sih Kak. Yang pertama dulu saya punya pengalaman pas masa kecil nih ya, pas lagi masa, kalau nggak salah pas kelas 2 SD gitu kan ya. 2 kalau nggak 1 ya, saya lupa tuh. Oh iya, kelas 3 gitu, kelas 3 SD. Saya pernah ini Kak, pernah dibilangin apa tuh, gara-gara saya anak tukang jamu, saya pernah ibaratnya kayak dibully gitu sama circle pertemanan saya, gara-gara kamu jangan temenan sama ini nih, dia tuh anak tukang jamu, nggak punya pendidikan, anak urakan yang sebagainya gitu tuh. Rumahnya ngontrak, yang lain-lainnya gitu tuh. Habis itu iya, habis itu ya apa ya, kalau dukanya itu aja sih, maksudnya saya tuh pernah sampai di titik posisi itu gitu tuh. Tapi kalau itu mah pas masih SD, masih anak-anak gitu kan ya. Tapi kalau sekarang mah, kalau bagi saya mah udah biasa aja gitu. Kata orang mau ngomong apa aja, lu anak tukang jamu, kalau anak ini, kayak menurut saya mah udah bodo amat aja gitu kan. Dan juga saya bangga sekali sih mempunyai ibu seperti ibu saya, karena mempunyai semangat yang sangat tinggi sekali. Dan itu yang saya bisa contoh dari ibu saya gitu sih. Pesannya untuk orang-orang yang di luar sana, kalau untuk memulai berdagang itu intinya satu, harus sabar.
dan yang dua punya mental baja. Jadi kalau misalnya 1, 2, 3 orang menolak, pasti ntar kita harus punya keyakinan yang keempat itu menerima kita. Terus yang kedua itu jaga kualitas. Terus yang ketiga itu jaga kepercayaan orang. Kalau misalnya orang itu udah percaya yang namanya A itu seperti ini, ya jangan dirubah-rubah seperti itu. Istilahnya kita itu harus menjaga kualitas diri kita dulu. Kalau misalnya pepatah orang Jawa itu nyari jenang dulu, nyari jeneng dulu baru jenang. Misalnya kita nyari nama dulu. Kalau udah kita itu udah punya nama, nanti uang akan sampai pada kita seperti itu. Di tahun ini gitu anak-anak muda gitu kan, kalau misalnya itu cerita di itu putus, terus bude ada jamu anti galau enggak gitu. Paling nanyanya begitu doang. Terus yang kedua paling saya nekanin, pokoknya jangan nyanyain, kamu mah bersyukur punya orang tua yang baik, punya orang tua yang perhatian, sekolah yang bener gitu doang sih yang itu mah. Enggak neko-neko, makanya saya kan kelilingnya kan di komplek. Kalau di komplek kan orangnya seperti itu, kebanyakan kan langganan saya matanya sipit semua. Orang-orang Chinese gitu loh. Jadi kalau orang Cina itu sekali A ya tetap A, sekali B ya tetap B. Jadi intinya satu kejujuran. Uang 500 pun kita harus kembaliin. Terserah dia mau nerima ataupun enggak, pokoknya kita kembaliin. Kita nggak boleh istilahnya itu membodohin gitu loh. Kalau misalnya bilangnya kunyit asem ya kunyit asem, jangan sampai kunyit asem dicampur ini dicampur itu. Pokoknya kalau misalnya gulanya ini ya gulanya ini gitu. Jadi jangan sampai kita itu istilahnya membohongin. Kalau di kelilingan saya, maksudnya di tempat saya dagang itu, sekali dibohongin orang udah gak bakalan percaya seperti itu. Paling keluh kesahnya orang ngontrak gitu doang. Minum kan namanya minuman kan, udah ngumpul sekian, kita nagihnya kan nggak enak, dukanya begitu. Jadi duitnya mandek di orang gitu, ntar udah ngumpul sekian gitu doang sih. Iya. Kalau misalnya Anda menginginkan jamu Jawa asli Solo, jamu Ibu Sri, silahkan datang ke Anggrek Loka atau hubungi nomor WhatsApp 085285960254 atau datang langsung ke depan Anggrek Loka, Graha Raya. Terima kasih. Dengan Anda minum jamu, imun Anda kuat, dan Indonesia sehat, pendidikan anak saya juga dapat.